eh, saya akan sambung dengan cerita, karena tentu banyak yang bertanya pasti dalam hati bagaimana si buta ini bisa menjadi seorang pegawai. Betul? Betul. Kuharap setelah cerita ini kamu bukan lagi orang-orang cengeng yang tidak putus asa, semakin tidak putus asa. Yang mau putus asa, batal putus asanya. Yang patah semangat, bangkit semangatnya. Dilayani oleh seorang yang luar biasa, punya talenta yang akan dibagikan ke kita semua. Tidak main-main, beliau berangkat dari tanah Toraja hanya untuk mengikuti dan menjadi pelayan dalam ibadah pada malam hari ini. Saya akan memperkenalkan beliau. Beliau adalah Bapak Anton Patanan SPH SH, adalah seorang guru agama di SMP, juga mengajar seni budaya dan keterampilan dan PKN. Dan saat ini beliau sementara menempuh pendidikan S2 Magister Pendidikan Agama di Institut Agama Kristen Negeri Tanah Toraja. Dan pada malam hari ini, puji Tuhan, beliau boleh hadir dan akan membagikan berkat lewat pemberitahuan firman Tuhan bersama dengan kita sekalian. Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita sejenak. Secara pribadi kita ambil waktu untuk bersatu. Saat tadi selesai, puji Tuhan dan puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari berdiri, kita akan angkat pujian, segala puji syukur bagi Tuhan, karena Tuhanlah yang memberkati dan memelihara kehidupan kita. Sudah berapa hari kita melakukan kegiatan kita
capek, lelah, sudah kita lalui bersama, tetapi sejenak kita harus punya waktu memfokuskan diri kita beribadah bersama Tuhan. Apakah saudara bangga punya Allah seperti Yesus? Sungguh bangga Allah, kita akan menyanyikan kembali pujian ini. Sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Apa yang aku miliki memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita dari hati, karena Tuhan ini menyenangkan hati-Mu. Masih di atasnya kita? Saat ini kita akan masuk dalam pembertaan rumah Tuhan. Kita akan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Anton. Shalom, selamat malam. Saya belum kita berdoa, saya mau tes suara dulu karena ini mic sepertinya bukan orangnya yang salah, mic-nya yang mungkin ada kesalahan teknis. Karena itu saya tes suara tanpa mic. Kalau di dalam ruangan ini sudah pasti kedengaran, saya mau tes yang di luar. Apakah
suara saya sampai di luar? Sampai? Ya. Yang di luar. Selamat malam yang di luar. Kedengaran? Masih mungkin ini dikurangi. Suara saya besar. Halo? Ya. Ini penting karena dalam hal seperti ini suara sangat dibutuhkan, makanya tadi saya tes. Ya. Bagaimana di luar? Jelas? Ya. Sebelum kita berdoa, saya mau sampaikan seperti ini bahwa kebahagiaan pada malam hari ini saya mengajak kita untuk mengerti sebuah penderitaan supaya kita tidak buru-buru menyalahkan Tuhan apabila kita bertemu dengan penderitaan. Karena tidak ada tempat di bumi ini di mana kita bisa terhindar dari penderitaan. Lalu kalau begitu, apakah Tuhan membuat kita menderita atau kita sendiri yang menderita? Itulah yang akan kita kupas supaya kita semua bisa tahan, bisa tabah, bisa kuat, bisa sabar. Sebab kalau orang sanggup untuk menerima penderitaan, berarti itulah ciri-ciri manusia yang akan bersyukur dalam segala hal. Kalau orang selalu siap menderita untuk mendapatkan kesenangan, tidak susah. Tapi kalau orang yang tidak mau menderita, takut sama penderitaan, kemanapun dia pergi pasti menderita. Itulah yang akan kita renungkan. Makanya itu, supaya kita bisa konsentrasi, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Raja semesta alam. Engkaulah yang menciptakan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Engkaulah yang memberikan segala pikiran kepada manusia, dan Engkau pula yang akan mengarahkannya. Buatlah kami pada hari ini dalam memperingati hari Natal, hari kelahiran Engkau ya Yesus, di mana Engkau sendiri menempuh jalan penderitaan, supaya pengikut-pengikut-Mu, dalam hal ini kami orang Kristen, benar-benar siap untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, supaya kami tidak larut dalam keluhan, tetapi kami siap untuk menderita. Kami siap tabah untuk menghadapi keras kehidupan. Dengan begitu kami selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dalam nama Yesus Kristus Putra Natal kami berdoa. Amin. Saya perkenalan singkat, nama Natalius Anton P. Dipanggil dengan nama Anton. Mata sudah pensiun, tapi hati tidak akan pernah pensiun. Mata saya sejak kecil sudah tidak berfungsi. Jadi saya masuk SD itu memang sudah dalam keadaan buta. Tapi walau buta, saya tidak putus asa karena saya diingatkan oleh Natal. Ayat Alkitabnya saya tidak baca langsung secara keseluruhan, tapi dalam sela-sela khotbah itu saya munculkan tema PGIA. Ada yang tahu? Damai sejahtera di bumi. Adakah kira-kira yang tidak damai sejahtera di sini? Oh banyak. Utang belum lunas, misalnya. Tapi saya yakin di sini tidak ada yang berutang. Ada yang belum lulus P3K, misalnya. Ada yang belum diterima jadi vikaris, misalnya. Ada yang belum, pokoknya banyak. Apakah damai sejahtera? Damai, pokoknya damai saja dulu lah. Nah, saya walaupun
walaupun dikasih mata buta, tetapi banyak yang orang yang kerjakan, saya pun kerjakan. Karena apa? Saya bersyukur kepada Tuhan. Woi Tuhan, biarlah Tuhan memberi saya mata buta. Yang penting kaki sehat, tangan sehat, pikiran sehat, mulut sehat, telinga sehat, supaya kemana saya pergi tetap sehat. Saya pergunakan apa yang bisa saya gunakan untuk menasihati sesama manusia. Saya ikhlas Tuhan beri saya mata buta. Toh saya tidak tertinggal dalam kehidupan. Orang sekolah, saya sekolah. Orang kuliah, saya kuliah. Dua yang sarjana orang, saya juga dua. Banyak yang hanya satu. Orang pasca sarjana ikut S2, saya pun demikian. Bisa main musik orang, saya juga bisa. Bisa main komputer orang, saya juga bisa. Orang jadi petani, orang jadi petani, saya juga petani. Jadi berapa memang? Jadi orang pusing beli beras para pegawai, saya tenang-tenang saja. Ada yang pusing beli beras? Ada. Masa orang melihat pusing beli beras, orang buta tidak? Ini keunggulan saya. Tadi itu saya percaya yang dipanggil dari rumah-rumah itu, Pak. Lihat saya bicara baru sepotong paling bilang, untung saya datang. Orang jadi pegawai negeri golongan 4, saya pun demikian. Banyak orang melihat tidak sampai golongan 4 pensiun. Saya bakal masih naik, baru 4A, masih lama pensiun. Orang bisa cipta lagu, saya pun bisa. Sepertinya tidak tertinggal dalam kehidupan. Orang menginjak beberapa pulau di Indonesia, saya pun demikian. Orang terkenal, walaupun belum seluruh Indonesia, tapi kan banyak yang kenal saya. Saya yakin sepeninggal malam ini, wajah saya pasti banyak yang ingat. Nama saya pun demikian. Jadi walaupun dengan mata tertutup, tidak bisa melihat, tapi tidak tertinggal dalam kehidupan. Jadi mas sekolah atau mas sekolah duka, mak kuliah atau mak kuliah duka, mak jam atau mak jam duka, komputer, musik, cipta lagu, master, dua sarjana, PNS, oh bisa baik petani, kebaiknya tahu. Apa kau? Kebaiknya duka kusang mone-moneku. Mana-mana kuri. Contohnya Pak Pendeta Manggaran, Pak Wahyudi dan lain-lain sebagainya. Kebenaran toh. Jadi tetap saya tidak tertinggal. Kebenaran itu kekusang mana-mana. Ya. Damai sejahtera di bumi, saya beri subtema berpikir positif. Bahasa Inggrisnya berpikir positif, mantanga melo. Bahasa Inggrisnya berpikir positif, mantanga melo. Saya sengaja tidak sebut dalam bahasa Inggris. Pertama, memang saya tidak tahu. Kedua, kita semua juga belum tentu tahu. Jadi lebih baik diterjemahkan saja ke dalam bahasa Inggris ala orang Toraja dan Toraja Mamasa. Saya kira tidak ada perbedaan, mantanga melo. Berpikir positif. Kita mulai dengan ayat. Disiar ibu Dede. Buddha. Yang saya mau tanya, yang sudah melahirkan dan yang melahirkannya tidak dengan operasi sesar, melahirkan normal. Woi ibu. Ya atau nikah anak? Apa nikah? Nikah pokoknya intira tumani menangis mengeluh. Mengeluh kan? Mengeluh. Minta ampun. Wah, ada yang minta ampun, ada yang tidak. Dan kada itu nak ke bahasa Toraya. Tae buku tolei. Tae tolong. Tae buku lang tolei ke anak papana. Ke parang ke mede bang buku. Ampun Bapak. Saya
dengar orang mau melahirkan di rumah sakit di Makassar, saya kira orang dipukul. Saya tanya, dia bilang tidak, orang mau melahirkan itu. Ternyata orang mau melahirkan, keluhannya luar biasa. Tapi ketika anak sudah lahir, apakah ibu-ibu itu masih mengeluh? Tidak, bangga, bersukacita karena seorang manusia telah lahir ke bumi. Padahal tadinya dia mengeluh. Daerah kalangan Alkitab toh? Ada ya? Ada? Ada atau tidak? Anda tahu? Nah, itu normal saja. Bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang. Tidak tanggung-tanggung Sang Juru Selamat yang bilang Putra Natal. Ada GPPGT di sini kan? Bacakan kita Yohanes 16 ayat 21. Yohanes 16 pemuda. Kasih banyak. PPGTM. PPGTM, wah itu. Tambah saja M. Itu aja korek. Yohanes 16 ayat 21. Yohanes 6 ayat 21. 16. Jangan marah aja, Bu. Injil Yohanes 16 ayat 21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Amin. Kita mapadi bayangkan deh kau nadani to, ya kau na 2 tahun to, ya deno mo to sonda. Nakwa demo to BDC yang bukan ini dapat tambahkan. Timer kuparalunda kayak itu, kenapa nih bang dia talingan beda sangat bela apa? Pertama talingan mana buar kan? Intinya penderitaan itu penting untuk mencapai suatu kematangan berpikir. Alkitab yang mengatakan, jadi kita semua yang bernapas hari ini, sebelum kita terlahir, ibu kita dulu yang menderita. Makanya itu berbahagialah orang yang sempat memberi penghormatan pada ibunya. Jadi anak-anak remaja yang cerah ceria itu tidak akan langsung begitu saja dia dilahirkan penuh derita. Tetapi ketika ia sudah lahir, ibunya lupa akan penderitaan karena seorang manusia telah lahir. Makanya itu kayaknya belum pernah saya dengar ada perempuan mengatakan begini, mau kamu aku, saya sudah tidak mau melahirkan. Kenapa? Sakit. Yang benar, saya sudah tidak mempunyai anak. Kenapa? Tidak ada apa-apa dikasih. Takut biayanya meningkat. Tidak ada yang tunggu. Kita mau pergi kerja. Bukan sakitnya yang persoalan, tetapi biaya hidup yang jadi pertimbangan. Berikutnya, kita dibesarkan dengan penderitaan. Kita dibesarkan dengan kesabaran. Kita dibesarkan dengan kasih sayang. Jadi inilah yang harus dipahami. Masuk anak-anak, masuk remaja. Kalau ulang tahun ibu, Pak, jangan hanya nyanyi panjang umurnya.
Sekali-kali ulang tahun itu jangan bikin acara. Tahan laparnya 2 jam. Kalau dia sudah mengeluh, "Mak, Pak, lapar," tanya dia, "Ini kau dulu nak." Ketika kau lapar, ingatlah, suatu saat akan kau lapar karena tidak akan mungkin ibu sehat terus, bapak sehat terus. Usahakan kamu cepat mandiri. Kalau ada penderitaannya, jangan langsung beri pertolongan, tapi nasihati dulu sambil diberi pertolongan supaya mereka kuat dalam hidup. Kita mundur lagi ke ayat Alkitab. Dalam sepanjang sejarah Alkitab, tidak ada orang yang dipilih oleh Tuhan yang hidupnya senang-senang. Adam diciptakan oleh Tuhan dengan fasilitas nikmat, makan buah-buahan, tidak perlu pusing, tetapi jatuh. Setelah Adam, semua susah. Semua berawal dari susah. Tapi di balik kesusahan itulah orang dimuliakan. Tidak ada orang kekaguman pada orang kalau orang hidupnya senang-senang saja. Saya campur dengan, saya maju ke dalam kitab Kejadian yang kisah Yusuf. Tidak ada yang tidak kenal. Yusuf itu sudahlah dibuang ke dalam sumur, dijual kepada pedagang Mesir, difitnah oleh istri Potifar, masuk ke dalam penjara, penderitaan apa lagi? Tapi keluar jadi Perdana Menteri. Sisa atau temo, mereka oleh kepala desa, ini sing pilihnya. Mau jadi anggota DPR, ini sing pilihnya. Mau jadi bupati wali kota, ini sing pilihnya, dan seterusnya. Amin. Mungkin ada yang meragukan Yusuf itu kejadian benar. Baiklah, walaupun Alkitab mencoba, tetapi mungkin ada yang meragukan. Di masa ini, beberapa puluh tahun yang lalu, masih segar, ada seorang bernama Nelson Mandela, 27 tahun di penjara karena ingin mengakhiri politik perbedaan warna kulit di Afrika Selatan. Di penjara 27 tahun, dikasih makan oleh sipir atau petugas penjara. Kadang-kadang dalam penjara itu kalau ia lapar, mau makan, nasinya, makanannya dikencingi lebih dulu. Namanya dibendakan deh. Nah, bukan dia kata. Kalau kamu mau perjuangkan itu penghapusan politik perbedaan warna kulit, jangan berjuang, kau bebas. Kalau kau masih mau hidup, makan ini, makanannya dikencingi. Tapi Nelson Mandela sadar betul bahwa apa yang ia lakukan itu mulia di hadapan Tuhan. Ia pun tetap mau tidak mau makan, tidak makanan lain. Akhirnya apa? Tuhan memperhatikan penderitaan Nelson Mandela, dibebaskan, terpilih jadi presiden, undang makan malam. Siapa? Kepala penjara, tempat dia di penjara, di mana makanan yang diberikan kepadanya dikencingi lebih dulu. Kagum? Kagum? Kagum. Ya. Saya juga kagum. Beliau adalah salah satu referensi hidup saya. Tapi di samping kagum, saya mau bertanya pada diriku sendiri. Seandainya saya dalam posisi itu, saya sudah jadi presiden, apakah saya tidak membalas? Keluar jadi presiden, habis masa periodenya disuruh perpanjang, tidak mau. Masyarakat internasional memberi penghormatan lewat penyelenggaraan Piala Dunia 2010. Ketika dia meninggal 2012, 91 pemimpin dunia hadir.
termasuk Barack Obama dan Angela Merkel dari Jerman, berfoto diri di sisi jenazah Nelson Mandela. Dari situlah asalnya selfie, foto diri, memfoto diri sendiri. Kita mundur lagi tahun 1944, malam Natal tanggal 25, artinya tanggal 24 malam. Di salah satu hutan di Jerman, ada perempuan mempunyai satu orang anak. Perempuan itu bernama Elizabeth Franklin. Di tengah hutan kedatangan tamu malam-malam. Buka. Oh, tentara Amerika. Ingat, Amerika musuh Jerman di Perang Dunia Kedua. Dia mau tolong hukuman mati dari negara. Tidak ditolong, harus berbuat baik karena ini malam Natal. Akhirnya dia mengambil keputusan menolong. Masuk ke dalam, karena tentara Amerika ini terluka, diberi makanan. Tidak lama kemudian muncul lagi. Dibuka pintu, tentara Jerman. Berarti tentara yang bermusuhan. Elizabeth Franklin, seorang perempuan, harus mengambil keputusan dalam situasi sulit. Terpaksa dia katakan, senjata harus tinggal di dua, di dalam ada tentara Amerika. Kalian tidak boleh bertengkar. Masuk. Di jamu makan malam, tentara Jerman memberikan petunjuk kepada tentara Amerika kembali ke markas supaya tidak tersesat. Seorang perempuan mampu membuat damai. Orang berselisih, orang berperang, orang membuat bunuh, tentara dalam situasi sulit dan keputusan singkat. Akhirnya, apa yang terjadi? Kisah itu ditulis dalam satu buku yang sempat dikutip oleh Ronald Reagan, Presiden Amerika yang terkenal, dalam pidatonya di Jerman ketika memperingati Perang Dunia Kedua. Kisah Elizabeth Franklin beserta putranya itu tertuang dalam buku berbahasa Toraja. Bahasa Toraja mau teh? Kira gimana dulu? Bahasa Torajanya buku itu dikenal dengan The Trust in the Forest. Bahasa Toraja. The Trust in the Forest. Tanya Flores. Forest. Kalau saya tidak salah, mudah-mudahan tidak salah karena saya bukan guru bahasa Inggris. Mau dibilang mungkin kepercayaan di dalam hutan atau saling percaya di dalam hutan. Ini manusia-manusia unggul. Karena itu kepada saya mulai dari anak-anak dan juga pemuda. Tidak selamanya kamu anak-anak dan juga masa muda. Kalau 25 tahun jangan mengatakan saya masih muda. Siapa bilang kamu sudah seperempat abad? Umur manusia Indonesia hari ini rata-rata 60 tahun meninggal. Jangan kalau saya bilang begitu, ada yang 59 tahun gemetaran. Setiap ada manusia Indonesia meninggal, pertanyaan saya, kira-kira dia lahir tahun berapa? Mereka yang lahir setelah tahun 45 itu rata-rata kepala sekolah saya kemarin waktu saya di Bulukumba, dia lahir tahun 52. 5 tahun setelah pensiun mati. Teman saya, teman kerja saya lahir tahun 57. Oh, Yudi. Baru-baru mati. Jadi tidak ada yang sampai 70 tahun. Itulah menarik sekali untuk kita kaji. Oleh karena itu, wahai kamu yang sudah berumur 25 tahun, jangan mengatakan saya masih muda.
begitu kamu yang belum 25 tahun, 17 tahun ke bawah, siapkan diri untuk mandiri. Bagaimana caranya? Jangan kau terlalu banyak main game. Nanti kau bisa jadi gembel. Tahu gembel? Gelandangan, mengemis, berkeliaran, disingkat gembel. Apa kau mau tahu kalau tiba saatnya umurmu, pengetahuanmu tidak ada? Pakailah HP itu untuk mencari pengetahuan. Tahun depan internet akan lancar karena telah mengorbit Satria 1 diluncurkan dari Amerika Serikat, tepat di atas Pulau Papua dengan ketinggian 36.000 km di atas permukaan bumi. Keren. Jangan banyak soal. Bagaimana dia tahu itu? Dia orang buta. Saya mau tanya kamu orang Melia, kamu tidak tahu, kamu bikin apa? Diprioritaskan untuk 3T. Terluar, terdepan. Yang ketiga, terpencil. Termesra. Jadi kalau ada 3T, berarti satelit yang selama ini itu fokus yang bukan 3T. Berarti internet akan lancar. Itulah sebabnya banyak tim-tim capres mengatakan, oh nanti internet akan murah. Ya sudah tahu kalau Satria 1 sudah meluncur. Jadi berani berjanji. Tapi saya yang tahu, emangnya kau punya kerjaan? Bisa bayangkan, satelit di Amerika diluncurkan tepat di atas Pulau Papua dengan ketinggian 36.000 km. Kamu bisa pintar lebih cepat, anak muda. Pasti sekolah. Kalau kamu mau cari pelajaran di YouTube, cari informasi di YouTube, cari di Google, cari internet, tapi sayang, banyak anak muda sekarang, banyak mahasiswa pada hari ini, kalau disuruh bikin tugas, ambil di bukan hanya Google, ada lagi namanya aplikasi intelijen, ada lagi namanya aplikasi Cici, ada lagi namanya GPT. Pak Pangaran, kamu zaman kita belum mana itu, makanya siapa suruh cepat lahir. Jadi Pak Pendeta Pangaran dan Pak Wahyudi dan saya belum merasakan itu, tapi saya sudah rasakan juga karena saya kuliah lagi. Makanya sekarang itu di perguruan tinggi ada itu namanya saspit, apa namanya plagiasi, ada namanya parafrase, ada semua ini. Beda. Apalagi ini dengan munculnya Satria 1 semakin memperlancar arus informasi. Tinggal kamu. Kalau mau kau pintar sekali lebih cepat, kalau kau bodoh sekali lebih cepat juga. Kendalikan anak-anak untuk menggunakan HP, smartphone sebagaimana mestinya. Anak-anak kalau mau pintar sekarang bisa sekali. Belajar bahasa Inggris lewat YouTube bisa, belajar matematika lewat YouTube bisa, membaca informasi lewat YouTube bisa, Google, aplikasi intelijen, GPT, dan lain-lain sebagainya. Tapi sayang, kerja kita kan hanya foto-foto, sebab salah sedikit foto dulu, sebab foto dulu, sebab tidak bosan-bosan ke diri foto. Tapi jarang ada yang memberikan nasihat lalu dia posting foto belum, wimana su foto, kumande foto. Jadi ini generasi ini cocoknya kita disebut juga dengan generasi foto. Kamu kuliah, saya tidak bertanggung.
Yang berikut, anak muda, target dalam hidupmu, umur sekian saya mau jadi apa? Jangan umur 25, 26 tahun, 30 tahun masih minta uang sama orang tua. Itu kamu kalah sama ayam. Ayam itu 3 bulan sudah cari makan sendiri. Masa 30 tahun masih minta uang sama orang tua? Keterlaluan. Kalau ada anak-anak umur 30 tahun masih minta uang sama mamanya, saya tidak tahu nih siapa yang gagal, orang tuanya gagal mendidik atau dia sendiri yang malas. Tapi kalau dilihat dari ayam, ayam itu kan mamanya ajar garung-garung tanah cari cacing. Begitu anaknya pintar, mamanya kawin lagi. Mama ayam, bukan mama orang. Tolkah? Tolongan. Betul? Oh, berarti bapak-bapak, ibu-ibu juga mengamati ayam kawin. Yang berikut, anak muda, cepatlah mandiri. Yang mau jadi pintar, mulai dari pintarnya lokal sampai internasional, seperti Nelson Mandela, seperti Elizabeth Franklin tadi, boleh. Tapi kalau tidak sanggup, ya tidak usah. Cukup Indonesia saja. Ya, kalau kamu tidak mampu internasional. Wah, terlalu berat Pak. Oke, turunkan Sulawesi Barat saja. Belum mampu Pak. Mamuju saja. Kayaknya belum mampu juga Pak. Kecamatannya saja. Belum mampu juga. Oke, desanya. Belum mampu juga Pak. Keluarga saja atau jemaat gereja. Belum mampu juga Pak. Kalau begitu untuk diri sendiri saja dulu. Belum mampu juga. Keterlaluan. Wah, saya tidak bertanggung jawab. Ada yang tidak mate bangun. Yang menyambut istilah mate bangun tadi ini, dengar anak muda. Anak kecil juga dengar ini. Jangan salah. Saya mengajar anak kecil di masa lalu, bukan di masa depan. Masa lalu, saya ajar dengan motivasi-motivasi seperti ini. Saya pikir dia tidak kasih masuk di hatinya. Begitu saya ketemu, dia bilang, Pak, Bapak pernah ke tempat kami lebih dari 10 tahun lalu Pak. Waktu itu saya masih kelas 2 SD Pak. Hah? Iya Pak, Bapak itu hari bicara dan kami masih ingat. Oh, kelas 2 SD masih ingat? Ya, mudah-mudahan ada seperti itu di sini. Ini dia. Mungkin sudah pernah disampaikan oleh para pengkhotbah. Kalau pernah, bagus, berarti saya mengulangi. Kalau tidak, berarti ini pertama kali. Dengar ini. Yang mengurang. Anak muda, mau laki-laki juga perempuan. Dengar. Manusia kaya akan lebih menghormati binatang peliharaan seperti anjing, kucing, dan binatang-binatang lain seperti burung-burung dibandingkan dengan sesamanya manusia yang malas. Contoh, kan ada yang dikasih makanan, diberikan makanan mahal. Dipanggilkan dokter hewan. Apakah ada orang kaya memanggilkan dokter bagi orang malas yang sakit? Tidak ada. Jadi manusia kaya lebih menghormati binatang peliharaan dibanding manusia yang malas. Jangankan orang yang tidak dikenal, yang kita kenal saja bisa jadi begitu. Itulah yang kamu simpan di hatimu. Dan yang dihargai, dihormati pada manusia itu adalah perjuangannya, perilakunya, sifatnya, karakternya, dan kepiawaiannya dalam mencapai kehidupan.
Anton yang buta ini tidak mungkin bisa berdiri di sini tanpa pengetahuan. Dan itu sudah kemana-mana. Cuma dengan segala hormat pada nyempo kadede. Kemudian juga ya tu gereja tanya nama sanang lantir di pantong sepanjang kuai. Nah saya tidak kok. Itu Pak, saya berani bicara begini karena ada bukti. Masa saya di pendeta besar ada Anton yang bicara lebih dihormati, padahal bukan saya yang dihormati, Tuhan. Kalau saya bicara begini kan bukan saya yang dikagumi orang, weh kuasanya Tuhan, kuasanya Tuhan, kuasanya Tuhan. Itu aja. Karena memang ada ayatnya. Yohanes pasal 9. Ya, baca boleh di PPGTM. Bagus. Saya memang berarti belum gantung. Baca mulai dari ayat 1, nanti kalau saya suruh stop baru stop. Yohanes pasal 9. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Oke, stop. Terima kasih. Jadi orang buta itu akan terus ada. Dan saya sebagai orang buta bersyukur dikasih mata yang buta. Tapi jangan karena saya bilang begitu ada yang ingin mencoba membutakan matanya, saya tidak bertanggung jawab. Saya secara pribadi dikasih mata buta, saya bersyukur. Untung Tuhan kasih saya mata buta. Kalau tidak, kita tidak ketemu di sini. Yakin kula patiro na terkenal mo. Labuda mo sengku. Labuda mo ewananku. Lapangka kapuana ken kula patiro. Tapi berpotensi juga masuk penjara. Semua bisa. Saya dikasih mata buta. Bisa. Kira opini nato. Mari kita pakai itu sebelum saya lanjut ke orang tua. Saya sekolah, tentu kalian juga sekolah satu-satu kan? Saya kuliah, kalian juga kuliah, masih satu-satu. 2 sarjana saya. Kamu pira? 1. Berarti 21. Yang bisa main keyboard, ya masih 21. Yang sarjana tapi tidak bisa main keyboard, sudah 31. Yang sarjana tapi tidak tahu cipta lagu sendiri, 41. Yang sudah sarjana tapi tidak berguna jasanya karena sudah tidak mungkin kerja lagi, 51. Yang sudah sarjana tapi sudah malas lanjut S2, yang pegawai tapi tidak jadi petani, sudah berapa? 71. Yang keliling Indonesia 81. Oh, nah kalau mau lihat itu tampian nih tetap pada dia mana namanya cuma kemainnya kan, etalon atau mata buta, tapi dalam banyak hal
meninggalkan orang yang bermata-mata. Jadi saya puas. Kalau saja kalian punya semangat seperti saya, punya kesabaran seperti saya, punya ketabahan seperti saya, pasti berhasil. Termasuk ketika saya ujian pegawai negeri. Tapi Pak Pupukan itu ketika keluar pengumuman, karena saya pakai jasa sistem untuk pertama kali, keluar pengumuman saya tidak lulus, saya juga bersyukur. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam. Hari ini pengumuman keluar, hamba-Mu bersyukur karena tidak lulus. Dalam nama Yesus saya bersyukur karena tidak lulus. Amin. Ini itulah manusia Bang. Adakah kira-kira yang mau bersyukur kalau tidak lulus di sini? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Oh. Berarti 9? 91. Ya. 92. Oh, 92. Oh. Ya kan? Pak Tiro kamu panas. Kamu punya mata melihat, kita hitung-hitungan. Saya sudah diwawancara di YouTube. Kamu belum ya? Belum. 10. 10-2. Jika Tuhan berkenan, ya saya tidak tahu apa yang mau terjadi dalam hidup saya. Saya jalani saja. Siapa tahu Tuhan mengatakan, sudahlah hambaku, bosan kau keliling di Sulawesi Selatan saja. Tibalah saatnya kau mengindonesia. Itu kan bisa saja Tuhan berfirman demikian. Saya masuk ke orang tua. Angkamu pia-pia, mangkadu kamu remaja, pemuda, tomato. Pernikahan yang dibangun oleh dua insan tentu ingin dan punya tujuan. Ya, satu hal yang pasti adalah mempunyai keturunan. Tongaraka. Kalau pintu surga adalah kebenaran, dalam hal ini Yesus sang pengajar, Tuhan dan Juru Selamat sebagai pintu surga, maka pintu untuk masuk ke dalam dunia adalah keluarga. Sehingga kalau pintunya beres, pintunya bagus, pintunya baik, hasilnya juga baik. Kita tentu tahu, kita tentu sadar betul bahwa tidak ada keluarga yang menginginkan keluarganya hancur. Tetapi keinginan tinggal keinginan banyak yang hancur. Oleh karena itu, jika harus dikalkulasi yang mana banyak berhasil, anaknya yang orang tuanya bercerai dan berantakan, atau anaknya yang sekali yatim piatu sekalian. Yatim piatu. Ya, karena jelas mama aku dipanggil, bapak aku dipanggil, saya tinggal seperti ini, mudah-mudahan Tuhan menolong saya. Tapi kalau orang tuanya bercerai, orang tuanya berantakan, orang tuanya gontok-gontokan, berkelahi di hadapan anaknya, kepada siapa mereka memperoleh teladan? Karena itu ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, silakan konsultasi bagaimana membangun keluarga yang baik. Saya belum berkeluarga, tapi berkali-kali membatalkan perceraian gara-gara kebosanan. Biasa anak untuk menarang abangku, kau pintar, kau sendiri tidak berkeluarga. Saya jawab, saya tidak berkeluarga karena saya manjur. Apa itu manjur? Manusia jujur. Perempuan tidak suka pada manusia jujur. Betul ini. Coba nih,
pulang sebentar ke rumahmu. Kamu yang punya istri tanya sama istrimu, tadi saya bertemu perempuan di jalanan lebih cantik dari kau, kau bakal bikinkan kopi. Tapi kalau kau mengatakan kau lah satu-satunya tercantik di dunia ini, namanya tingkah rudu walaupun ngantuk, Pak, jangan-jangan capek Pak, mau minum apa? Kalau kau bilang tadi ada perempuan lebih cantik di sana, nah panas, tidak mungkin, pasti dia kecewa. Mau praktek silakan, tapi saya tidak suruh. Ya, saya pikir orang memasak semua. Oke, saya agak di sini karena story. Di dalam hubungan antara orang tua dan anak, orang tua itu punya berkat. Jadi jangan sekali-kali mengatakan, benar, menyesal saya melahirkan engkau. Tolong jangan, senakal apapun dia. Saya sudah berkali-kali menemukan orang tua yang tidak sadar, tidak sabar mengucapkan kalimat seperti itu, akhirnya anaknya begitu-begitu juga. Karena ketika orang tua mengucapkan sumpah serapah pada anaknya, tidak bisa dicabut. Membukti dalam Nuh kepada anaknya, dia mengatakan terkutuklah Ham, karena Ham itu tertawa ketika Nuh telanjang. Sem dan Yafet menutupi tubuhnya, akhirnya dia diberkati. Dari Sem kemudian lahir Abraham, dan Yafet menurut keinginan banyak orang nenek moyang orang Eropa, mau wajar kalau dia menguasai dunia. Apalagi turun ke Ishak Yakub, Yakub yang diberkati, turun kepada kata-kata Yakub, tongkat pemerintahan tidak akan beranjak dari Yahuda. Dari situ lahir Kristus. Demikian pula ketika orang menghancurkan keluarga. Sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang yang itu untuk menjadi istrimu. Nah, dalam kitab Keluaran 20 kan Allah membalaskan keturunan bapa kepada anak-anaknya kepada keturunan ketiga dan keempat. Ini bukan lagi ketiga dan keempat, untuk selama-lamanya. Jadi walaupun Israel bangsa pilihan, firman ini mesti digenapi. Wajar kalau Israel perang terus hingga hari ini. Itu Daud, orang pilihan, dihukum. Dosanya memang diampuni, tapi hukuman juga jalan. Dua-duanya dapat, jangan mau enak saja. Apalagi yang bukan Daud. Makanya itu kalau mau membangun keluarga yang baik, pintunya harus beres terlebih dulu. Karena keluarga adalah pintu manusia lahir ke bumi ini. Karena itu pintu harus beres. Harus ada pengertian. Tidak boleh ada pertengkaran. Siapa sih yang tidak bermasalah, tapi jangan sampai berlarut-larut. Saya sudah katakan tadi, lebih banyak anak yatim yang berhasil daripada anak yang orang tuanya berantakan. Cerai sana sini, kawin sana sini. Sebab kalau orang yatim di masa kecil, jelas alasannya meninggal. Tidak ada yang perlu dikecewai. Tapi kalau keluarga berantakan, anak-anak kecewa kepada siapa mereka minta teladan. Sementara sangat jelas dikatakan bahwa Amsal 17 ayat 6. Baca PPJTM. Siap-siap PPJTM. Suruh menembak. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nah, jadi dari nenek moyang, dari bapak, dari ibu lahir berkat. Dan ketika anak itu berhasil
berhasil dia anak siapa ini anak, siapa ini anak, bukan siapa gurunya. Jadi Pak Anton dan Pak Wahyu jangan mimpi mau dipuji-puji kalau anak hanya orang berhasil dan guru-guru yang lain di sini. Itu kodrat kita sebagai guru. Kalau bodoh ya siapa gurunya, kalau pintar siapa bapaknya. Jangan diri. Kalau kau bodoh siapa gurumu, tapi kalau kau pintar siapa orang tuanya. Karena memang seperti itu Alkitab. Jadi mahkota kehormatan saling terkait. Dibutuhkan kesinambungan, keberlanjutan pengajaran. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, binalah rumah tangga yang baik supaya menghasilkan generasi yang baik. Dari dalamnya kehormatan akan muncul. Lanjut. Tikar atau sudah mengantuk? Kalau seperti ini, saya sih tidak masalah. Orang-orang tua, tolong jangan sebut sumpah serapah karena itu tidak bisa dicabut. Mungkin ini kurang diangkat dalam berbagai khotbah. Tetapi saya banyak belajar. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Ukuran yang kau gunakan akan diukurkan bagimu. Karena itu kata-kata orang tua ampuh kepada anak. Abraham memilih Ishak. Abraham punya anak ada 8 sebenarnya. Ishak, Ismail, dan 6 orang lagi anaknya di istri yang bernama Keturah. Tapi hanya satu yang terkenal ke bawah. Dan karena itu kita belajar para tokoh kita dan tetap berlaku hingga kini. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Memang tidak semua anak akan sama, karena tidak semua anak diberi talenta yang sama. Di ujung jari kita, di ujung tangan kita ini ada jari-jari. Tidak sama besarnya, tidak sama panjangnya, tidak sama fungsinya. Ibu jari ini kerjanya menekan-nekan. Anggaplah itu simbol pemerintahan. Anggaplah ibu jari ini simbol pemerintahan. Kedua, jari telunjuk. Ini anggaplah ini pelaku-pelaku ekonomi. Nunjuk-nunjuk. Ketiga, jari tengah. Ini para petugas keamanan, para penegak keadilan, orang netral. Ini jari manis. Identitas. Fungsinya memberikan identitas, corak, ciri khas. Tugasnya para penasehat harus orang-orang bijak. Makanya pakai cincin di jari. Yang terakhir jari kelingking, kecil-kecil begini tapi gunanya banyak. Telinga gatal tidak segan-segan bertugas. Hidung gatal bertugas. Selanjutnya kembangkan sendiri. Masa saya menjelaskan? Cukuplah itu. Telinga gatal, lari masuk. Tidak tunggu dia. Hidung gatal, lari masuk. Selanjutnya kembangkan sendiri. Siapa mereka ini?
masyarakat pekerja kasar, buru-buru. Dikatakan kasar karena lebih banyak mengandalkan tenaga. Bukan berarti orangnya kasar. Jadi memang harus ada perbedaan di bumi. Harus ada perbedaan dalam saudara bersaudara. Tidak mungkin sama semua. Karena itu jangan diri, karena kita semua saling membutuhkan. Saya tidak cemburu kepada matanya orang yang bermata normal. Saya katakan banyak juga gunanya, banyak juga bagusnya jadi orang buta. Dengan butanya saya, satu, saya tidak, kalau saya ketemu dengan orang yang tidak senang lalu dia cemberutkan, saya tidak apa-apa toh. Silakan nikmati cemberutmu sendirian. Iya Pak, kenapa? Tapi kan kau juga tidak bisa menikmati senyuman. Ya benar, tapi kan saya tidak lapar kalau tidak ada senyuman. Yang kedua, kalau saya ketemu hantu, biar dia model bagaimana tubuhnya, saya tidak takut. Mau hantu, mau setan, mau kasih takut-takut saya nggak jadi. Ngapain mau dikasih takut-takut orang begini? Biar aku model bagaimana diriku, dia tidak akan takut. Lebih baik yang melihat saja dikasih takut. Jadi aku dalam pakat takut. Saya lupa. Saya tidak mungkin ditakuti sama hantu. Rugi hantu. Tidak mungkin digoda setan. Rugi setan. Anak bagusnya jadi orang tua. Untuk saya pribadi, saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ikut-ikutan. Yang berikut, anak muda yang belum 18 tahun, jangan memasuki umur 18 tahun tanpa tabungan. Usahakan kau kerja, pasti. Yang penting mau kerja pasti harus ada pekerjaan. Saya dulu dalam umur yang kecil sudah menabung karena tahu bahwa saya tidak dibiayai. Ya, saya kira seperti itu. Saya akan sambung dengan cerita karena tentu banyak yang bertanya pasti dalam hati bagaimana si buta ini bisa menjadi seorang pegawai. Betul? Betul. Tapi sebelumnya anggaplah iklan kayu putih DPR. Mau dikasih tadi iklan. Gimana bilang iklan? Kuharap setelah cerita ini kamu bukan lagi orang-orang cengeng yang tidak putus asa, semakin tidak putus asa. Yang mau putus asa, batal putus asanya. Yang patah semangat, bangkit semangatnya. Ya, saya dilahirkan sudah dalam keadaan mata buta. Orang tua tidak menaruh harapan, sehingga dia berpikir anakku ini tidak akan mampu buat apa-apa. Saya kemudian disekolahkan di Tanah Bugis, jauh dari orang tua. Makan hanya 2 kali sehari, tidak tahan lapar. Saya berhenti sekolah selama 6 bulan. Begitu sadar bahwa masa depanku akan suram kalau tidak sekolah, saya putuskan untuk kembali lagi sekolah. Langkah pertama yang saya harus hadapi, memakai pakaian satu pasang selama 3 bulan, tidak diganti-ganti. Nanti diganti setelah ada yang kasih pakaian bekas. Ketika libur saya tidak berani pulang karena pertama tidak ada uang, kedua masih takut karena masih kecil. Apa yang saya lakukan? Kalau ada beras, tidak ada minyak tanah. Kalau ada minyak tanah saya bisa masak sendiri. Tapi kalau tidak ada, saya beras supaya tidak terlalu keras. Saya rendam, saya makan sarapan, makan siang. Kedua, kalau ada ubi, kalau ada kayu,
kayu, ranting-ranting saya bakar. Kalau tidak ada, makan mentah. Yang penting bisa hidup. Kalau musim kemarau tiba, air susahnya luar biasa. Oh, belum ada apa-apa di masa itu. Saya kemudian mau tidak mau mengambil air 2 kilo dari tempat kami. Dipikul jerigen 20 liter. Kadang-kadang ikut di mobil ambil air. Pokoknya dengan berbagai cara. Karena saya diasramakan. Di situ berkumpul orang yang kakinya rusak, orang yang matanya rusak, orang yang tangannya rusak. Karena saya mata rusak berarti masih bisa memikul. Kadang-kadang pulang sekolah mau makan di asrama, air tidak ada, padahal tidak sarapan dari pagi. Mau tak mau pergi ambil air dulu, tidak ada pilihan lain. Dalam keadaan perut lapar, mata buta, apa boleh buat? Saya pertaruhkan, ya Tuhan, apakah mungkin ada keajaiban? Seperti ada yang jawab hati saya, kalau kau pulang sudah pasti penderitaan, kelak jikalau orang tua meninggal. Apakah kau mau dioper kiri kanan saudaramu, kau lagi yang kasih makan? Wah, saya tidak mau. Kalau begitu hadapi. Tamat SD, saya tidak terlalu panjang cerita. Saya ke Makassar, kuliah SMP di sana, masih tetap diasramakan. Memang makan sudah 3 kali. Tapi saya tahu bahwa saya tidak akan dibiayai. Akhirnya saya bekerja sebagai tukang urut, sebagai tukang pikul tabung gas, sebagai tukang buang sampah untuk mengumpulkan uang. Tujuannya untuk supaya saya pakai sekolah. Tamat SMP, mau cari sekolah, nilai bagus, tapi karena mata yang buta ditolak oleh banyak sekolah. Semua sekolah negeri menolak. Untung ada sekolah yang kurang siswanya sehingga saya diterima sekolah swasta. Tapi bagi saya tidak masalah mau swasta mau negeri, yang penting sekolah. Suatu hari saya memasuki libur, pas juga hari itu habis uang sama sekali. Tapi sebelum hari sekolah, ada orang yang urut diberi 30.000 waktu itu, sudah banyak sekali. Itu yang saya pakai uang transport. Kalau tidak ada, saya jalan kaki sepotong jalan. Pakai pakaian bekas. Jadi saya tidak pernah memakai baju baru dari SMP sampai tamat SMA. Pakaian bekas. Bagi saya tak masalah pakaiannya bekas, yang penting semangatnya tidak bekas. Suatu hari di kelas 3 SMA, saya mau berangkat ke sekolah. Saya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, sebentar lagi hamba-Mu akan meninggalkan tempat ini menuju sekolah. Antar dan pimpinlah dalam perjalanan hingga tiba dengan selamat dan tak kurang suatu apapun. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Yang pernah ke Makassar tahu ini. Waktu itu jalanan sepi. Saya naik PT-PT warna merah, sungguh binasa. Katanya orang warna merah, saya juga tidak pernah lihat. Dari jalan bawah Karai, karena sepinya jalan maka kecepatannya tinggi, meleset perkiraan saya. Mungkin jauhnya sekitar 200 meter. Turun dari mobil, saya bicara dalam hati, Tuhan, masa begini caranya? Saya tadi dengan segenap hati memohon Kau antar dan pimpin dalam perjalanan. Masa Tuhan kasih tersesat saya sampai ke sini? Apa sih salahnya Tuhan mengabulkan doa saya? Kok dikasih begini?
Yang benar saja caranya Tuhan ini jadi Tuhan. Ada yang ambil tangan saya, dikasih uang, dikasih penyampaian, dikasih minum. Saya tidak berterima kasih gara-gara kecil. Di atas mobil ada teman kelas, turun dari mobil ibu-ibu yang bayar. Sampai di sekolah guru belum datang, masuk kelas guru belum datang. Datang guru, selamat siang anak-anak, kami masuk sore. Siang Bu, ini ada LKS harus diambil. Dari sini saya ambil nilainya kalian. Wah, saya teringat. Ada uang tadi dikasih saya waktu saya terbesar. Saya ambil itu uang, saya kasih teman saya supaya diambilkan. Bersamaan saya kasih itu uang. Wah, hati saya seperti ada yang tegur. Nah, itu tujuanmu tersesat. Kau kan tidak ada biaya orang tua. Dari mana kau akan mengambil uang untuk bayar itu uang LKS? Seandainya kau tidak tersesat lebih dulu. Wah, bukan tadi. Waduh, antar dan pimpin dalam perjalanan dan tak kurang suatu apapun. Kalau kau tiba dengan mulus-mulus di sini, di mana kau dapat uang? Berarti kau kekurangan. Tujuanmu disesatkan supaya ada yang berbaik hati kepadamu untuk kau bayar LKS. Jangan langsung berburuk sangka kalau apa yang kau minta tidak sesuai. Namanya manusia, tentu saya nawar lagi. Oh Tuhan, ampunilah hamba ini kalau sudah berburuk sangka kepadamu. Tapi Tuhan, kalau memang tujuannya Tuhan membuat saya dapat uang kalau tersesat, kumohon padamu Tuhan, kasih tersesat saya tiap hari. Seandainya Tuhan barangkali berwujud manusia, enakmu. Saya kemudian hitung-hitung, kalau Tuhan kasih tersesat saya tiap hari 5.000 dikali 30 hari kan 150.000. Oke Tuhan, kasih tersesat saya tiap hari. Tapi saat itu tidak ada lagi yang begitu. Suatu hari lagi perjalanan ke sekolah, lagi-lagi kelas 3, saya musim hujan. Oh Tuhan, tundalah dulu turunnya hujan, supaya hamba-Mu ini tiba dengan tidak terkena hujan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Saya turun di jalan Sungai Sandan, mobilnya lari, hujannya juga deras. Tuhan, masa kau tunda turunnya hujan ini? Apa salahnya? Kau kan tahu saya ini orang buta, mau lari jatuh, tidak ada yang mau selamatkan. Tuhan, yang benar saja kau jalankan kebijakan-Mu sebagai Tuhan. Masa kau tidak kasihan sama saya, Tuhan? Tuh, hati saya seperti ada yang tegur. Benar, engkau berdoa. Benar, engkau memohon. Tapi lupakah kau selama ini musim kemarau? Banyak makhluk yang membutuhkan hujan. Katak-katak membutuhkan hujan. Pohon-pohon membutuhkan hujan. Banyak makhluk yang membutuhkan hujan. Masa hanya kau yang mau diperhatikan? Dulu kau gembala kerbau, berteriak kegirangan, kesenangan kalau hujan. 5 menit terkena hujan tidak mau? Kau tidak akan sakit ataupun gagal karena hujan itu. Saya gembira lagi. Sampai di sekolah tidak ada yang mau temani duduk. Bagaimana nih? Kalau hujan keras, tidak ada payung, sudah bisa dibayangkan. Dan memang saya tidak gagal sampai hari ini. Lanjut terus sampai lulus di STT Intim. Waktu masuk juga jadi persoalan. Dulunya tidak mau diterima karena mata yang buta. Tapi saya katakan beri kesempatan 1 semester. Nilai tidak boleh bawa 2,5. Uang kuliah tidak ada diskon.
siap. Akhirnya lewat satu semester, ya syukur-syukur saya lulus. Batal, mundur. Mau sarjana, diminta untuk tidak bikin skripsi, tulis saja biografi. Saya tidak mau. Saya lebih pilih penelitian di Jawa dengan mata yang buta. Selesai skripsi, nilai A, lulus, dapat ijazah, pergi sinode gereja, melamar jadi pendeta. Tidak diterima karena mata yang buta. Saya tidak kecil. Saya angkat saja kepada yang terhormat Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah ijazah saya yang saya peroleh di STIP. Dalam nama Yesus, kuserahkan ijazah kemana saja Tuhan mau panggil. Terbuka nekat saya, nekat pergi ke Jakarta, masuk ke Kementerian Agama, siapa tahu ada lowongan, menghadap ke sana, dibuka lowongan, salah paham orang, jurusan musik yang dicari, sangkanya saya jurusan musik, terpaksa aku kasih temanku. Terbuka lagi Departemen Sosial Republik Indonesia, ijazah SMA. Saya mendaftar, lolos berkas, ujian. Saya berdoa supaya lolos jadi pegawai negeri. Dengan doanya begini, Tuhan, loloskanlah saya di Departemen Sosial untuk sebagai pegawai negeri, supaya saya bisa bekerja karena tidak diterima sebagai pendeta. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Ujian, singkat cerita, keluar pengumuman, saya tidak lulus seperti yang saya bilang tadi. Tidak lulus, masuk dalam kamar. Terima kasih ya Tuhan karena pengumuman hari ini sudah keluar dan saya tidak lulus. Saya bersyukur kepadamu karena saya tidak lulus. Teman saya lulus. Teman saya itu punya tanggungan. Ijazahnya sudah hampir kadaluarsa. Saya punya ijazah masih muda. Dalam nama Yesus, saya bersyukur karena tidak lulus. Lebih bersyukur karena Tuhan mendahulukan yang lebih terdahulu. Dalam nama Yesus, aku bersyukur karena tidak lulus. Amin. Ya, kamu kadang silakan kalau ada yang suatu saat ujian dan tidak lulus, bersyukur sekali-kali. 4 hari kemudian tanggal 11 pengumuman tadi keluar 7 Desember 2007. 11 Desember 2007 keluar surat kabar pelajar penerimaan sarjana teologi di Bulukumba mengajar. Ijazah harus dikirim melalui kantor pos supaya menghindari KKN. Badan Pegawaian Daerah tidak tahu kalau ada Siputa mendaftar. Nanti ditahu ketika ujian. Tapi apa boleh buat? Ujian yang di Siputa ini diketahuan setelah ujian, sehingga orang mengatakan ikutkan saja ujian, tidak akan lulus. Orang melihat saya belum tentu lulus, apalagi orang buta. Bacakan soalnya, tuliskan jawabannya. Dibaca soal, ditulis jawaban. Semua pengetahuan umum, tidak ada pengetahuan teologi. Saya ujian, selesai saya bilang saya pasti lulus. 21 Januari 2008 keluar pengumuman dalam surat kabar lulus. Wah, begini-begini mata buta sudah naik namanya di surat kabar loh. Begitu lulus, saya menghadap ke Bulukumba membawa kepingan koran. Gempar satu kabupaten, Siputa lulus, mau diapain? Jatuhkan dengan surat keterangan tidak sehat jasmani dan rohani. Gereja Toraja Jemaat Bulukumba tidak setuju. Inspektorat tidak setuju. Dewan Perwakilan Rakyat Bulukumba tidak setuju. Dinas Kesehatan Bulukumba tidak setuju. Gereja, pemerintah, DPR tidak setuju. Wahai Tuhan, ini bukan permainan. Kalau bukan engkau turun dengan tanganmu yang perkasa, saya pasti kalah. Siapa yang saya andalkan? Kau lihat sendiri Tuhan. Aku ini bukan siapa-siapa. Akhirnya apa yang terjadi?
Hati saya seperti ada yang suruh memilih rumah sakit polisi atau rumah sakit tentara. Kupilih rumah sakit tentara, tapi tidak ada yang kugenap. Besok pagi-pagi angin puting beliung datang mencabut atap rumah istri tentara di Kesdam 7 Wirabuana, Jalan Generasi, Pak Wahyudi, Pak Mangaran, tahu akan hal itu. Dekat GPB saya itu. Akhirnya istri tentara yang kerja di pelabuhan itu tidak punya tumpangan, masuk ke kamar kos saya, diizinkan yang manajer kos. Kami kenalan, begitu kenalan, hati saya seperti ada yang suruh, minta tolonglah sama orang itu, karena untuk itulah dia datang. Singkat cerita, saya minta tolong. Intinya keluar keterangan dari pelabuhannya, saya tidak usah sebutkan bagaimana caranya. Masuk ke Bulukumba, dibawa ke Lengkepan Berkas. Inilah dialognya. Sudah periksa kesehatan? Sudah. Apa katanya? Sehat. Mana buktinya? Ini. Kesehatan Kodam 7 Wirabuana, Rumah Sakit Umum Angkatan Darat Pelabuhan. Kenapa pilih Makassar? Kenapa tidak pilih Bulukumba? Ini apa enggak? Pak, saya tidak ambil di Makassar karena saya tahu bahwa Rumah Sakit Bulukumba ini saya tidak tahu alamatnya. Kedua, kalau ada orang yang tidak mampu ditangani di Bulukumba, dirujuknya ke Makassar. Berarti Makassar lebih baik, saya ambil yang lebih baik. Ganti. Ya saya akan ganti, Pak. Tapi kembalikan kepada saya yang dari pelabuhannya. Kalau mengapa ditanya? Kalau pelabuhannya katakan saya sehat, kalau Bulukumba katakan saya tidak sehat, berarti ada perbedaan pendapat. Kalau begitu modelnya, saya siap menghadap ke Jakarta, ke Menteri Kesehatan, dan menghubungi semua media massa baik elektronik maupun cetak supaya kita menjadi berita nasional. Wah, jangan begitu. Jangan juga tolak berkas saya, Pak. Setelah itu, konon kabarnya pemerintah daerah menjurat ke Kementerian Aparatur Negara, apakah si buta dari Kuhanti yang sudah lulus bisa tetap lanjut atau tidak. Dibalas oleh Kemenpan, boleh. Singkat cerita, keluar SK 80%. Saya pergi ke gereja. Di dalam gereja itu saya diadili, tapi jangan marah sama gereja, itu biasa. Mau pulang, ditahan, sini dulu. Saudara mundur, karena saudara ini buta. Kami tidak mau anak-anak kami diajar orang buta. Oke, saya mau bertanya, siapa di antara kalian yang pernah melihat Tuhan dengan mata telanjang? Kalau pernah, berarti saya harus mundur karena tidak lihat Tuhan. Kedua, siapakah di antara kalian yang menjamin bahwa tidak ada lagi orang buta akan terlahir ke bumi? Kalau saya tidak membawa perubahan, maka nasib orang buta di kemudian akan begini-begini juga. Tidak ada yang bisa jawab. Sidang ditutup tanpa keputusan. Saya dimarahin gara-gara lulus. Orang biasa lulus didoakan di gereja disyukur. Saya lulus di gereja dimarahin. Tapi saya tidak cari simpati di sini. Ini pengalaman. Ini pengalaman. Akhirnya saya tidak ke gereja. Kalau hari itu saya pergi berenang di laut, pintar tak berenang. Para jabatan dari 80 ke 100%, anggota dewan datang marah-marah, dinas kesehatan datang marah-marah, bertengkar antara dinas kesehatan, rumah sakit umum, DPR. Arsip pemeriksaan di Bulukumba dibongkar, tidak ditemukan namaku karena memang saya tidak di situ. Apa yang terjadi? Mau beralih dari 80 ke 100%, tertulis di Badan Kepegawaian Daerah. Semua pegawai yang mau beralih dari 80 ke 100% wajib mengambil keterangan dokter di rumah sakit umum Bulukumba, tidak boleh rumah sakit lain. Saya ke rumah sakit, disuruh ke BKD, saya ke BKD, disuruh ke rumah sakit. Saya bilang sama rumah sakit, kalau begitu saya tidak mau dipempok, mau setuju atau tidak sama pelamonnya, silakan.
besok apapun isinya, kasih saya keterangan. Saya pulang. Besok saya dapat. Apa kata rumah sakit? Pak, kami tidak memeriksa Bapak. Kalau kami katakan Bapak tidak sehat, ini masalah besar. Kenapa? Menurut pelamonnya Bapak sehat. Jadi bentrok ini, jadi bahaya ini. Ini bisa lembaga berperang. Kalau kami katakan Bapak sehat, sependapat dengan pelamonnya, berarti DPR marah sama kami. DPR marah sama kami. Oh, baru saya tahu ternyata rumah sakit takut juga sama DPR. Jadi silakan ke Makassar, ambil di sana. Saya menghadap ke BKD. Rumah sakit Bulukumba tidak mau periksa saya. Jadi saya disuruh ke Makassar. Oh, kalau begitu silakan ke Makassar. Saya ke Makassar, rumah sakit Pramonia, tinggal tanggal yang dirubah. Lengkap berkas, keluar SK 100% aman. Itu baru namanya tantangan tapi bisa dilewati. Kira-kira anak yang begitu di sini kalau lulus tidak ada. Kamu tuh punya kemudahan hidup begitu mudah dibandingkan dengan saya. Tinggal kemalasan yang mau bicara di sini. Nah, segitu mulai dari pemberian motivasi sampai kesaksian. Saya siap melayani sampai jam 2 malam sampai bahkan sampai besok pagi. Kuna dopa nanti di atas mobil kalau perlu saya tidur. Kalau ada yang mau bertanya silakan, mohon bantuan moderator. Kosong 822 5351 6694 supaya kamu tidak putus asa dalam hidup. Sudah banyak orang yang membunuh diri, konsultasi lebih dulu, batal bunuh diri, bahkan ada yang sukses. Orang mau bunuh diri itu karena tidak mengerti kehidupan. Tapi kalau sempat konsultasi dengan saya, dia tidak patah senang. Saya kira itu, ya. Terima kasih sekali lagi atas undangan. Saya tidak tahu siapa yang mengundang saya ini, apakah klasis atau persoalan klasis ya. Ya pokoknya siapa saja yang mengundang saya, pengurus klasis, jemaat dan siapapun, saya ucapkan terima kasih, kehormatan bagi saya untuk memberikan motivasi ini karena aku telah mendapatkannya dengan cuma-cuma, maka aku berikan pula dengan cuma-cuma. Besok saya sudah pulang. Mobil yang tadi saya pakai itu yang saya pakai pulang. Sebenarnya mau tinggal lama-lama tapi tugas masih menunggu dan setelah libur, setelah tugas di kampus selesai, saya turun kerja sawah karena kerja sawah itu enak. Ingat, jangan menganggap pekerjaan di tanah itu adalah hina. Saya ingatkan, pekebun, petani sawah atau apapun itu mulia. Kita semua akan kembali ke tanah. Jangan menganggap pekerjaan di tanah itu hina. Kamu tidak akan makan kalau tidak dari tanah. Jadi jangan berpikir demikian. Saya saja yang buta ini jadi petani. Terima kasih.
kita untuk kebaikan kasih Tuhan yang terus kita rasakan dalam kehidupan kita, sambil memberikan pernyataan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Kita akan pujian betapa baiknya untuk Tuhan. Sama-sama mengangkat doa syafaat dan juga doa persembahan. Kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah pencipta alam. Karena Engkau memberi kami waktu, kekuatan, kesempatan untuk bertemu dan berkumpul pada malam hari ini. Memuji, memuliakan angkat nama-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan belajar betapa pentingnya penderitaan untuk menempa karakter kami masing-masing. Tanamkan itu dalam hati kami masing-masing, supaya kami tetap teguh dalam segala keadaan. Karena itulah yang Engkau kehendaki. Turunnya Engkau ya Yesus ke dalam dunia ini, mengambil rupa manusia dan terbaring dalam palunan, menunjukkan bahwa Engkau mengasihi siapapun, termasuk mereka yang di bawah garis kemiskinan di mata manusia. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami, bahwa Engkau menyertai siapapun yang berseru kepada-Mu. Sehingga dengan firman-Mu yang kami renungkan ini, kami dikuatkan. Kiranya kesulitan apapun yang kami hadapi, iman kami tidak lagi goyah, tetapi kami bersyukur dalam segala hal. Berkati seluruh anggota jemaat dalam segala pekerjaan masing-masing. Berkati para pendeta, para majelis dalam tugas pelayanan mereka. Berkati anak-anak muda dalam mencapai cita-cita sesuai dengan talenta yang Engkau berikan. Berkati dan berikan mereka kepada Roh Kudus untuk mengingatkan, supaya mereka tidak larut dalam permainan yang menghabiskan masa muda untuk hal yang tidak perlu. Bukalah akal dan pikiran mereka, supaya mereka terbuka hati untuk menyongsong masa depan, berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara, terlebih berguna bagi gereja. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, hamba-Mu telah
memberikan persembahan dalam ibadah ini. Biarlah persembahan itu digunakan untuk pekabaran Injil dan keperluan pelayanan. Ya Tuhan, berkati yang masih ada pada kami masing-masing. Berkati kami semua. Malam telah menyelubungi kehidupan kami. Engkau-lah Tuhan yang empunya malam, yang akan tetap menyertai kami sepanjang malam ini. Bapa dalam surga, jika esok hari kami bangun dengan keberkatan penuh, dengan semangat yang baru, biarkanlah kami bekerja sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan talenta kami masing-masing. Setelah ibadah ini, umat-Mu akan pulang ke rumah masing-masing. Pimpin dan sertai dalam perjalanan, tibakan dengan selamat dan tak kurang satu waktu. Ampuni salah dan dosa kami, kabulkan doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita berdiri. Kita percaya berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Berkat akan terus dicurahkan kepada hamba-Nya, orang tua Bapak Anton, ketika dalam perjalanan menuju ke tempat di mana Tuhan menempatkannya untuk berkarya, dan berkat Tuhan juga akan terus melimpah dalam kehidupan kita sehari. Mari puji Tuhan, El Shaddai. Yesus.
untuk kita terus berkarya. Terima kasih. Selamat malam bagi kembalinya kepada selesai acara. Perasaan Bapak ada di jemaat atau di kelas di sini? Ya, di saat saya itu ke sini itu berarti saya merasa memberikan sesuatu untuk diri saya sendiri. Karena begini, prinsipnya begini. Ketika masyarakat baik, kita baik. Ketika masyarakat bahagia, kita bahagia. Ketika masyarakat menangis, kita pun pasti menitikan air mata. Kita bagian dari masyarakat, makanya itu berusahalah sejauh yang kita lakukan untuk memelihara kebaikan dalam masyarakat. Itu saja. Oke, terima kasih. Mewakili seluruh teman-teman di kelas Toleransi sangat bersyukur bahwa kemudian kami mendapat inspirasi yang luar biasa dari kehidupan Bapak. Tuhan memberkati Bapak dalam hidup dan pelayanan. Memberkati kita semua. Oke, selamat. God bless you. God bless you.